Oke, jumpa lagi dengan kami. Acara pemuritan anak yang diambil materinya dari Alkitab bergambar anak. Hari ini kita sudah masuk ke tulah ke-10, Keluaran 12. Jangan dibaca. Tulah ke-10. Musa berkata kepada tua-tua bangsa Israel, tiap orang harus mengambil seekor domba untuk tiap keluarga. Domba itu harus berumur 1 tahun. Potonglah domba-domba itu ketika matahari terbenam. Ambillah darahnya, olesan pada tiang pintu rumahmu. Tuhan akan berjalan melewati tanah Mesir untuk menyerang bangsa Mesir. Tuhan melihat darah di pintu rumahmu. Ia akan melewatinya. Tuhan tidak akan mengizinkan mengangkat kematian membunuh kalian. Bangsa Israel pun melakukan perintah Tuhan itu. Tepat tengah malam, Tuhan membunuh seluruh anak-anak dan hewan ternak yang sulung di Mesir. Terdengarlah jeritan dan tangis di tiap rumah. Malam itu juga Firaun memanggil Musa dan berkata, cepat tinggalkan Mesir. Bawalah seluruh hewan dan ternak-ternak kalian. Pergilah. Udah. Tulah ke-10. Kemarin kita udah belajar ya, dari tulah pertama sampai tulah ke-9. Firaun tak bertobat, ngatain bohong, bertobat, tetap keras kepala. Dia terus mengeluarkan buah-buah yang tidak baik dari orang-orang yang ditentukan binasa. Tuhan selalu, kemarin kita belajar, Tuhan tuh tinggal menahan kasih karunia-Nya. Si Firaun ini akan keras kepala sendiri gitu. Karena itu kan natur manusia kan begitu, dia berdosa, kecenderungannya, keinginan hatinya berbuat dosa, berbuat kejahatan, dan naturnya dia tuh membenci Allah. Di mana dasarnya di Alkitab bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan membenci Allah? Itu ada di Yohanes 3 dan Roma 1 kalau nggak salah. Baca itu Yohanes 3 ayat 18, 19, Roma 1 itu sekitar ayat Roma 1 ya pokoknya Roma 1 dibaca semua dah. Nanti kelihatan ada kata membenci Allah. Jadi Tuhan tuh tinggal diam dan menekan kasih karunia-Nya. Si Firaun akan berkeras kepala sendiri. Nah, tulah 10 ini sangat berhubungan dengan Injil. Sebelumnya seperti biasa, Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama. Harusnya kita manusia menuruti perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, diingat, disiksa, dipukul dan disalibkan.
Harusnya kita manusia yang dihukum, tetapi Dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dia dikuburkan dan dia dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Kita berdosa, kita bertobat, percaya Injil dan diselamatkan dan bisa masuk ke dalam surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Tulah ke-10 ini sangat berhubungan nanti dengan keselamatan. Ya, Musa berkata pada tua-tua bangsa Israel, tiap orang harus mengambil seekor domba untuk tiap keluarga seekor domba untuk tiap keluarga. Domba itu harus berumur 1 tahun. Potonglah domba-domba itu ketika matahari terbenam, ambillah darahnya, dioleskan pada tiang pintu rumahmu. Tuhan akan berjalan melewati tanah Mesir untuk menyerang bangsa Mesir. Tuhan melihat darah di pintu rumahmu, ia akan melewatinya. Tuhan tidak akan mengizinkan malaikat kematian membunuh kalian. Bangsa Israel pun melakukan perintah Tuhan. Ini yang kita kenal dengan asal muasal dari hari Paskah. Tahu kan hari Paskah? Nah, tapi ingat ya, Paskah Yahudi dengan Paskah Kristen itu beda. Paskah Yahudi itu namanya Pesak, yang artinya melewati. Ya. Kalau kamu baca di sini, ya, Keluaran 12 ayat 11. Dan beginilah kamu makannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi Paskah dalam bahasa Ibrani Pesak, artinya melewati. Ya. Di sini Tuhan melewati pintu-pintu rumah orang Israel yang sudah ditandai dengan darah anak domba. Anak domba itu disebut anak domba disebut domba Paskah. Mereka ini merayakan Paskah itu cuma 3 jam. Dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Nah, kalau orang Yahudi guys, itu pergantian harinya tuh di jam 6 sore. Bukan kayak kita kan jam 12 malam. Kalau dia jam 6 sore pergantian hari. Jadi dia jam 3 sore, waktu itu tanggal 14, jam 3 sore sampai jam 6 sore dia merayakan Paskah. Disusul pas ganti hari, disusul dengan hari perayaan roti tak beragi selama 7 hari. Nah, ini asal muasalnya Paskah. Ya. Jadi waktu itu mereka harus darahnya sedikit bubur kedua tiang pintu, dagingnya dimakan pada malam itu juga,
dipanggang, mereka harus makan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Kalau mereka merayakan Paskah, orang Yahudi kalau merayakan Paskah itu ada domba Paskah, makan pakai roti nggak beragi dan sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dengan air, hanya dipanggang dari api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dengan beginilah kamu makannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-buru kamu makannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Nanti pas malamnya Tuhan datang. Kalau rumah nggak ada darahnya, berarti itu rumah orang Mesir. Nah, di situ anak sulung dibunuh sama Tuhan. Hewan ternak yang sulung juga dibunuh sama Tuhan. Jadi waktu itu benar-benar kacau, ya kan? Sampai akhirnya itu Firaun, ya, lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaran seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Semua rumah orang Mesir itu mengalami kematian anak sulungnya. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapi seperti katamu itu, tapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Terus sama orang Mesir juga mendesak dengan keras kepala pada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi. Jadi pada malam itu bangsa itu pergi, terus mereka minta emas, harta semua orang Mesir dikasih, terus mereka pergi. Jadi Pesak Paskah Yahudi ini melambangkan keselamatan orang Yahudi. Tapi di sini nilainya nilai jasmani, yaitu menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan Mesir. Maknanya keselamatan tetap itu ada di ayat 27. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ya. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ya. Jadi maknanya keselamatan. Tujuannya ada di ayat 42. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan karena bangsa Israel itu bangsa yang hebat, orang-orang yang pinter atau segala macam, enggak. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini kita bisa ngerti Injil, hari ini kita bisa belajar, hari ini kita bisa mengenal Tuhan ya, dengan benar. Itu semua bukan karena kita ini hebat, bukan karena kamu pinter atau kamu jago gambar atau kamu sekolah yang pinter makanya kamu dikenal Tuhan, bukan. Itu semua karena kemuliaan Tuhan. Kita bisa gini nih, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena semata-mata untuk kemuliaan Dia sendiri. Gitu. Ngerti nggak? Jadi ketika Dia melakukan sesuatu untuk kemuliaannya sendiri, itu sebenarnya bukan tindakan egois. Kalau kita kan melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, itu kan tindakan egois kalau manusia, betul nggak? Tapi kalau Tuhan enggak, Tuhan melakukan sesuatu untuk kemuliaannya sendiri, itu bukan tindakan egois, tapi tindakan kasih. Ngerti nggak?
Kenapa? Karena waktu dia melakukan sesuatu untuk kemuliaan diri sendiri, itu berdampak ke kita, gitu. Ngerti gak? Itu bermanfaatnya ke kita. Makanya disebut tindakan kasih, dan itu nggak egois, karena kenanya ke kita, gitu loh. Kenanya ke kita manusia. Kita dapat kemurahannya, kita mendapat belas kasihan, kita mendapat kasihnya, ya. Jadi nggak bisa kita ngomong dia walaupun dia bertindak untuk kemuliaan diri kok kelihatannya egois. Enggak, karena kita menikmati, gitu. Jadi nggak bisa dibilang egois, karena manusia menikmati dan dia melakukan semuanya itu untuk karena kemuliaannya sendiri dan untuk kemuliaannya sendiri, bukan karena kuat dan hebat gagah manusia. Dan apa hubungannya dengan Injil? Ini kan keselamatan. Ayat 27 menyelamatkan rumah-rumah kita, kemenangan. Nah, kalau kita di Perjanjian Baru, Paskahnya beda dengan Paskah Yahudi. Kalau kita sebut Easter. Easter itu dari, kalau nggak salah, dari bahasa Jerman yang artinya itu ada kehidupan kembali, gitu. Nah, Yesus waktu dia disalib itu pas di senja Paskah. Dia disalib kan di antara jam 3 tuh, ya kan? Kalau nggak salah jam 3 senja dia disalib, itu pas pada saat domba Paskah itu disembelih. Makanya Yesus disebut ayat 7. Baca ayat 7. Tanda ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, ya kan? Yesus disebut anak domba Paskah karena dia disembelih pas Paskah, pas senja Paskah. Nah, tapi kan keselamatan kita itu bukan pas Yesus disembelihnya. Ngerti gak? Puncaknya itu pas dia bangkit, ya kan? Dia dibangkitkan sebagai tanda pembayaran dia untuk menebus kita sudah diterima oleh Bapa dengan sempurna, betul? Dan sebagai tanda bahwa dia anak Allah, dia bukan seorang penjahat. Karena kalau dia penjahat, dia disalib, dikuburkan dan nggak mungkin bangkit kembali. Tapi karena dia anak Allah, maka dia bangkit. Disitulah kebangkitan menjadi lambang dari kemenangan orang berdosa. Ketika kita bertobat, percaya Injil, kita diselamatkan. Nah, cuman kalau salib Yesus ini, kalau dulu Pesak ini konteksnya jasmani, keselamatan jasmani, ya. Kalau Yesus keselamatan yang bersifat rohani. Kalau dulu mereka ini untuk menyelamatkan satu buah bangsa, Yesus itu menyelamatkan individu-individu seluruh. Enggak seluruh umat manusia, hanya orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan berdasarkan individu-individu, bukan berdasarkan kolektif bangsa lagi, gitu. Dan Yesus itu keselamatannya bersifat rohani. Kalau dulu orang Israel diselamatkan dari perbudakan Mesir, kita di Perjanjian Baru diselamatkan dari perbudakan dosa. Ketika kita diselamatkan, Roh Kudus melakukan tindakan supranatural, melahirbarukan kita, mengubah natur kita. Di situ kuasa dosa dipatahkan. Jadi kuasa dosa dipatahkan, kutuk dosa dihancurkan. Yesus menjadi kutuk supaya ada di sini di Galatia yang
itu ada di ya Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tulis terkutuklah orang yang pada kayu salib. Jadi kutuk dosa dipatahkan, kuasa dosa dipatahkan. Ya. Dulu di Israel itu bersifat jasmani, kita di perjanjian baru sifatnya rohani. Di 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 18 dikatakan, ya ini dasarnya nih, dasar iman kita. Kenapa kamu sebutkan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah lambang dari kemenangan? Ya, 1 Korintus 15 dan 14. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Kristus nggak dibangkitkan, kepercayaan kita akan sia-sia. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, andai kata benar. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa, masih ada dalam kuasa dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Makanya kenapa kita merayakan Paskah itu bukan di hari Jumatnya, bukan pas Yesus disalibnya, tapi di hari Minggunya, di hari kebangkitannya. Karena di situ lambang kemenangan kita, keselamatan kita. Tapi kematian Yesus kayu salib dengan kebangkitan nggak bisa dipisahkan. Kalau Dia bangkit karena Dia sempat mati di kayu salib, makanya Dia bangkit kan. Ngerti ya? Oke. Hah? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, di Ibrani juga dikatakan, Ibrani 9:22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Di Ibrani 10 ayat 4 dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi dulu kalau orang Israel korban binatang untuk perdamaian dosa, ya. Nah, di perjanjian baru Yesus menjadi korban sempurna. Kenapa Dia harus menjadi korban sempurna? Karena di surat Ibrani dikatakan tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan bisa menghapuskan dosa. Harus ada korban dari Kristus. Ya. Jadi ingat, kita kalau hari Paskah kita merayakannya di hari Minggu pas kebangkitannya, karena kebangkitannya adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Ketika kita bertobat, percaya Injil, kita ingat, harus ada pertobatan. Pengampunan dosa itu harus ada pertobatan, baru ada pengampunan dosa. Nanti nggak bisa Tuhan mengampuni begitu saja. Dulu kita pernah belajar bahwa Allah adalah hakim yang adil. Sebagai hakim yang adil, Dia pasti menghukum, ya. Nggak mungkin Dia akan membebaskan manusia begitu saja. Itu namanya Dia bukan hakim yang adil, ya. Kalau ada orang membunuh orang lain, terus dia ketangkep, kemudian dia diadili, terus hakimnya ngomong,
karena saya hakim yang maha pemurah dan maha penyayang, maka kamu saya bebaskan. Mungkin nggak gitu? Nggak mungkin loh. Pasti keluarga yang jadi korban itu atau teman-teman yang jadi korban itu pasti akan protes. Wah, kamu hakim nggak adil, masa pembunuh dibebaskan? Kamu hakim nggak adil, kamu lebih parah dari seorang pembunuh mungkin, karena kamu membebaskan seorang pembunuh. Jadi hakim yang adil harus menghukum. Hakim yang baik, Allah itu baik, hakim yang baik dia pasti akan membenci kejahatan, dan manusia itu jahat. Apa yang dilakukan hakim yang adil, yang baik itu kepada manusia yang jahat? Pasti dia akan menghukum, tapi karena dia itu kasih, Allah itu kasih, kasihnya kena ke kita, akhirnya dia utus anaknya satu-satunya yang dia cintai untuk yang dia kasih, satu-satunya anaknya, satu-satunya pribadi yang dia kasih itu hanya anaknya, bukan kita, tapi dia serahkan untuk ganti kita orang berdosa supaya kita bisa selamat dan tidak dihukum. Besok kita akan keluar dari Mesir. Oke, sampai ketemu lagi besok.